Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dengan didampingi istri dan kuasa hukumnya, pemilik Padepokan Nurjat Sejati Gus Samsudin Rabu siang mendatangi gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Timur. Kedatangan Gus Udin ke Polda Jatim untuk melaporkan Marcel atau pesulap merah yang diduga melakukan pencemaran nama baik melalui konten video di media sosial. Selain pesulap merah, Gus Udin juga menegaskan akan melaporkan siapapun yang telah menuduhnya telah melakukan penipuan karena telah menyebabkan kegaduhan di masyarakat sehingga berdampak ke padepokan miliknya. Yang sudah mengatakan saya melakukan penipuan, maka ini nanti akan saya laporkan semuanya. Iya, termasuk apabila ada seseorang siapapun itu yang menyatakan bahwa saya melakukan penipuan dan di situ tidak bisa membuktikan, hanya sebuah asumsi saja, maka ini nanti akan kita laporkan secara hukum karena negara kita ini adalah negara hukum. Pasca dilakukan penutupan oleh warga setempat terkait dugaan praktek pengobatan alternatif abal-abal berkedok agama, Polres Blitar Jawa Timur telah menggelar mediasi antara warga desa dengan Gus Udin dengan mengundang Dinas Kesehatan setempat. Kapolres Blitar AKBP Aditya Panji Ano meminta Padepokan Gus Udin ditutup dan aktivitas di Padepokan dihentikan sementara hingga keputusan final yang akan disampaikan pada hari Jumat mendatang usai berkonsultasi dengan jajaran Forkompimda Kabupaten Blitar. Forkopimda, baik nanti Ibu Bupati dan DIM dengan Bapak Hajari, sehingga nanti diharapkan dalam waktu paling cepat hari Jumat kita akan menyampaikan hasilnya kepada seluruh masyarakat, menghimbau kepada Padepokan untuk tidak melakukan aktivitas seperti biasa, jadi sementara tidak menerima pasien ataupun tidak menerima kunjungan dari tamu untuk menjaga kondisivitas wilayah. Kepala Desa Rejowinangun Bagas Wigasto mengatakan penutupan sementara merupakan kesepakatan antara warga dan Gus Samsudin saat dilakukan mediasi di Polsek setempat. Mereka tuntutan masyarakat adalah butuhnya sebuah komunikasi untuk menjelaskan kaitan dengan semisal ingin buka itu nanti seperti apa toh sebenarnya, ini secara aturan seperti apa, secara normal seperti apa, kemudian potensi masalah yang muncul itu seperti apa. Nah, dari tuntutan itu kami dari pemerintah desa memediasikan kegiatan itu di Polsek Kadinangan. Kini kawasan Padepokan masih dijaga ketat oleh polisi guna mencegah terulangnya kembali amukan massa atau demonstrasi oleh warga setempat. Sementara Gus Udin hingga kini tetap bersikukuh tidak pernah melakukan penipuan dalam setiap praktiknya. Dulu jangan hanya dari satu sisi melihat ini loh saya punya bukti-bukti. Bukti itu perlu diuji. Perlu diuji apakah itu benar-benar bukti atau hanya sekedar suatu hal yang diada-ada gitu. Bagaimana sampai menyamakan mengatakan itu bukti kalau panjenengan sendiri belum jelas buktinya itu. Bukti yang seperti apa itu? Ujuk rasa ratusan warga Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Blitar menuntut penutupan paksa Padepokan Nurjat Sejati terjadi pada minggu lalu. Masa menilai Gus Samsudin telah melakukan praktek penyembuhan spiritual abal-abal dengan trip sulap dan berkedok agama. Dari Blitar, Jawa Timur, Fajar Agastya, Metro TV. Lalu bagaimana Nahdlatul Ulama melihat peristiwa Samsudin Jadab di Blitar, Jawa Timur ini? Kita akan membahasnya dengan Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi yang merupakan Ketua PBNU Bidang Keagamaan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fahrur, salam sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Baik. Pak, dugaan penipuan pengobatan alternatif berkedok agama ini kembali muncul dan menjadi perhatian publik. Bagaimana PBNU menyoroti hal ini? Ya, itu kita meminta masyarakat supaya berhati-hati ya. Fenomena ini sudah sering terjadi di masa lalu, ada Probolinggo, ada di Malang, ada di Jakarta.
yang sebetulnya itu praktik perdukunan, tapi kebetulan pelakunya ini memakai atribut tokoh agama, sehingga mereka semakin dipercaya atau rakyat terbuai atau terbujuk mengira itu adalah sesuatu yang bersifat agama atau seperti itu. Demikian. Ini yang kita kadang menyayangkan. Jadi perdukunan itu sudah dulu ada ya. Silakan aja orang mau jadi dukun, pro dan kontra itu kan ada. Memang berkembang di masyarakat. Tetapi yang kita soroti itu janganlah pakai atribut-atribut keagamaan atau gelar-gelar keagamaan untuk melakukan praktek atau perdukunan itu agar masyarakat tidak tertipu atau merasa dirugikan ya dengan konten-konten yang seperti itu. Ya, Pak Farur, Samsudin Jadab ini kan mendeklar dengan sebutan Gus begitu, dipanggil dengan Gus Samsudin. Nah, sudut pandang Anda, Pak Farur, penyematan gelar atau atribusi Gus kepada seseorang ini apakah semudah itu atau ada beberapa hal yang harus terpenuhi persyaratannya? Ya, ini termasuk yang tadi saya sebutkan bahwa penggunaan gelar Gus, Kiai itu tidak tepat kalau dialamatkan pada dukun, pada praktek penyembuhan ya. Sebab itu bukan tugasnya. Jadi Gus itu secara tradisi Jawa panggilan untuk anak kiai, kiai muda yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, yang membina pesantren, bukan untuk praktek perdukunan. Tapi ini kan sudah lama marak ya, setiap orang aneh dikit dipanggil Gus. Nggak tahu siapa yang bikin. Dia bisa juga dia memakai gelar itu untuk dirinya sendiri atau menyuruh pihak medsos untuk memberi gelar dia Gus, Kiai, Syekh, dan seterusnya. Itu menurut saya sangat tidak tepat ya. Gus itu sebetulnya adalah panggilan hormat, kakak kalau dalam bahasa Jawa itu untuk tokoh agama yang masih muda. Ya. Pak Fahrur, pengobatan alternatif berkedok agama bukan kali ini saja muncul, tapi sudah sering sekali muncul. Mengapa mudah sekali menjamur di masyarakat? Apa yang menjadi celah? Ya memang masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia ini kan kulturnya ya sangat menghormati tokoh agama. Nah sayangnya itu dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan pelarisan perdukunan. Ini yang kita sesalkan. Sebetulnya tidak boleh. Kalau dia mau mendukun silakan dukun aja, mau sulap aja. Ya kayak jadi korbuser, bawahnya itu mentalis hebat. Kan tapi nggak usah pakai sorban, nggak usah pakai jubah gitu ya. Supaya tidak menipu orang awam, dikira bahwa itu adalah ritual keagamaan. Itu aja. Kalau dia sejak awal bilang ini konten, silahkan. Nggak masalah. Oke, tapi kalau kita lihat begitu ya Pak Farur, kontur atau geografis dari Jawa Timur ini kan Nahdlatul Ulamanya sangat kuat begitu ya, agamisnya sangat kuat, tidak hanya di Blitar saja, tapi kita lihat ada di Jombang, kemudian di Lamongan. Nah, peran kiai, peran ulama ini kan sebaiknya bisa menjadi salah satu tameng terdepan juga begitu, Pak Farur. Bagaimana Anda berpesan begitu untuk para ulama, para kiai di Jawa Timur, setidaknya untuk bisa menangkal hal-hal serupa terjadi lagi di waktu yang datang? Ya, kita berharap masyarakat ini dapat memilah dan memilih mana yang itu kegiatan keagamaan, mana yang itu bersifat atribut-atribut. Hendaknya jangan dilihat dari atributnya, jangan dilihat dari keanehan-keanehannya. Agama itu tidak mengajarkan hal-hal yang aneh. Nabi kita itu mengajarkan kebaikan, kesalehan, ibadah, ya. Tidak mengajarkan, Nabi kita tidak terbang, tidak berjalan di atas air, tidak pernah melakukan yang seperti itu, menarik barang gaib. Itu dipastikan itu ya perdukunan. Jadi kita mengharap justru masyarakat yang bisa memilih bahwa yang namanya ulama itu tidak bisa diukur dari sorban, jenggot, coba ya itu sama sekali bukan atribut
ulama ya. Ulama bisa pakai kopiah hitam, bisa pakai pakaian apapun tradisinya ya. Tidak harus berpenampilan yang aneh-aneh seperti itu. Tapi lihat kelakuannya, lihat ajarannya. Kalau ajarannya itu nggak benar, maka ngaku gus, ngaku syekh, ngaku kiai, nggak usah diturut ya. Jadi kita sendiri para kiai-kiai sebetulnya malu kayak gitu-gitu nggak ada. Kalau saya pastikan kalau kiai-kiai itu pasti tidak mau mengobrol, menunjukkan kesaktian atau itu kan sulapan. Cuma masyarakat kita ini kadang terlalu hormat ya, sehingga kadang tertipu dengan penampilan-penampilan seperti itu. Bahkan penggandaan uang gaib, ini hal-hal yang sangat sekali bukan ajaran agama ya. Makanya kita mesti hati-hati. Ya, tetapi bagaimana peran langsung ulama untuk menyentuh masyarakat supaya betul-betul bisa waspada begitu? Kalau dalam kita di pesantren, kita mengajarkan agar masyarakat tidak gampang percaya seperti itu. Jadi kita selalu mengingatkan bahwa ada syariahnya. Jadi kalau sakit itu ke dokter, kalau sakit itu ke tabib atau pengobatan-pengobatan yang bersifat medis ya, bukan kepada hal-hal yang seperti itu. Itu tidak dianjurkan ya. Tidak dianjurkan untuk percaya hal yang seperti itu. Kiai-kiai sudah sering mengingatkan, apalagi kalau itu tukang ramal ya. Itu dosa ya, menjadi tukang ramal, meramal masa depan, memberitahu hal-hal yang gaib. Itu praktek-praktek itu malah dosa, itu haram, ada dalilnya, itu nggak boleh. Ya. Baik, Pak Fahrur, kalau kita melihat di beberapa kali kesempatan begitu ya, sebenarnya ini seringkali ditemui agama ini seringkali digunakan sebagai tameng begitu untuk diterima oleh masyarakat, kemudian melancarkan tindakan-tindakan tertentu. Nah, bagaimana ini bisa diberantas begitu ya? Bagaimana ini betul-betul bisa diberantas selain hanya menghimbau kepada masyarakat untuk betul-betul bisa mewaspadai? Saya kira ini masalahnya ini kan tidak bisa dikepiauyah ya. Ada yang menipu, ada juga yang mungkin benar. Tapi kalau itu jelas melakukan konten-konten, terus membujuk orang, itu mesti diwaspadai. Saya kira juga ada pengawas masyarakat atau majelis ulama yang setempat yang bisa mencegah atau berkoordinasi dengan aparat agar hal-hal yang membahayakan atau berpotensi untuk menipu itu bisa dihentikan. Saya kira pemerintah setempat perlu ini melakukan kerjasama dan pengawasan agar tidak meluas. Dan ini sudah sering terjadi memang, dan bahkan sudah sering berurusan dengan kepolisian. Tetapi karena mereka itu sifatnya kan konten kreator ya, mereka itu nggak bisa dilarang, pada prinsipnya kan mereka itu mau jualan. Nah, cuma kita yang menyayangkan kenapa harus pakai kedok agama gitu. Kalau mau sulap aja, kalau mau ngobati orang aja, tapi kita nggak mau kalau masyarakat ini dibodohi dengan atribut keagamaan, sehingga itu merugikan pada tokoh agama yang sebenarnya gitu. Gus-gus yang tidak nakal ini jadi kena imbasnya kan. Dikira sama aja nipu-nipu seperti itulah. Ini yang harus ditertibkan saya kira kalau memang merugikan masyarakat. Ini harus ditertibkan praktik pengobatan berkedok agama. Tentu harus ada deteksi dini ya Pak Fahrul yang dilakukan oleh PBNU, bagaimana untuk memitigasi dan melakukan deteksi dini? Kita ini PBNU ini punya instrumen sampai ke desa ya. NU itu ada tingkat ranting desa, ada tingkat kecamatan, ada tingkat kabupaten. Kalau ini meresahkan masyarakat, itu masyarakat bisa koordinasi dengan NU setempat di daerahnya. Nanti mungkin bisa kita kerjasama dengan kepolisian kalau memang ada. Karena ini ranahnya sudah menjadi ranah hukum kalau dia melakukan penipuan, apalagi pencabulan. Seringkali kan yang seperti perdukunan itu kemudian ujung-ujungnya penipuan, keuangan, atau bahkan pencabulan. Kalau sudah mengarah ke sana itu kan jadi domainnya penegak hukum ya. Ya saya kira Babinsa di tingkat desa, polisi-polisi kan ada di semua desa. Itu supaya bisa tanggap dan berkoordinasi dengan tokoh agama setempat agar hal seperti ini tidak mudah untuk menjamur terulang lagi. Termasuk juga Menkominfo atau siapa yang bisa mengawasi konten-konten media ya. Karena mereka ini rata-rata dibesarkan hari ini oleh konten media. Mereka membuat satu desain konten yang masyarakat
secara awam ini gampang sekali tertipu. Padahal itu secara ilmu sulap seperti yang sering kita lihat itu kan banyak trik-trik yang seperti itu sulapan. Tapi karena pakai jubah, orang menganggapnya itu adalah ritual agama. Ya, Pak Fahrur, untuk bisa menyelesaikan permasalahan di Blitar, begitu di Blitar Jawa Timur ini, apa masukan dari pihak PBNU supaya ketika menyelesaikan permasalahan ini tidak sampai menyulut konflik-konflik di tengah kehidupan masyarakat? Karena sekali lagi yang harus kita ingat, ini yang dibawa-bawa adalah agama, begitu. Ya, ini saya berharap sebetulnya masalah ini tidak terlalu sulit bisa diselesaikan di daerah tersebut. Kearifan masyarakat bisa melibatkan NU, Muhammadiyah atau MUI ya. Apakah praktek itu sudah dianggap melanggar syariah secara kemudian norma hukum, apakah mereka itu merugikan orang lain, dan itu bisa dilakukan penindakan oleh aparat di tingkat bawah, tidak harus menjadi kasus nasional seperti ini. Baik, terima kasih Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi, Ketua PBNU Bidang Keagamaan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Fahrur. Salam sehat Pak Fahrur.